Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini Pak Sairi akan membahas tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan dari kejadian atau peristiwa atau teks yang panjang yang disajikan secara singkat, atau bisa juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas teks dalam bentuk pendek dan singkat. Jadi itulah yang dinamakan ringkasan. Saya ulangi lagi, lebih gampangnya adalah ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Selanjutnya, apa sih manfaat ringkasan? Nah, adapun beberapa manfaat dari suatu ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menemukan bagian-bagian penting dari isi buku, teks atau karangan. Yang berikutnya, dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku, teks atau karangan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Jadi jelas kalau kita membaca ringkasan dengan membaca satu teks atau buku utuh itu lebih singkat, lebih cepat dibandingkan membaca bukunya atau teks yang ada dalam suatu karangan. Berikutnya, yang terakhir, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Jadi membutuhkan waktu yang cepat. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan informasi dengan waktu yang cepat, maka dia hanya cukup menggunakan ringkasan. Misalnya apa? Misalnya butuh intisari buku dalam waktu yang singkat. Jadi cukup dengan ringkasan, insya Allah dia akan tahu isi suatu buku. Itu manfaatnya. Kemudian, apa tujuan membuat ringkasan? Tujuan membuat ringkasan untuk membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Lanjut. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli 1 atau 2 kali. Jadi sebelum kita membuat sebuah ringkasan, pertama yang harus kita lakukan adalah membaca naskah aslinya. Dibaca 1 kali atau 2 kali. Selanjutnya, mengetahui kesan umum atau inti secara menyeluruh dari naskah atau teks. Kemudian, mengetahui maksud pengarang atau sudut pandang pengarang. Maksudnya, kita itu harus tahu, harus paham maksud pengarang atau apa yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam suatu paragraf atau teks tersebut. Berikutnya, langkah yang kedua adalah mencatat gagasan utama, atau lebih kita kenal kadang gagasan utama itu disebutnya kalimat utama. Lalu, mencatat bacaan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok atau ide pokok. Selanjutnya, menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru, yaitu
mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi kita harus isi ringkasan kita itu harus sesuai dengan naskah asli. Tidak boleh kita menambahkan kata-kata atau misalkan ada contoh. Nah, kemudian kita tambahkan di dalam ringkasan tersebut. Nah, contoh itu dibuat oleh kita sendiri. Nah, itu tidak diperbolehkan, harus sama dengan naskah asli. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan atau bahasa kita sendiri, lebih gampangnya begitu. Berikutnya, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi meskipun kita menggunakan bahasa kita sendiri, tapi isi tulisan asli dengan kalimat baru tersebut tidak berbeda. Intinya begitu. Selanjutnya yang keempat adalah ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Ya, dalam kalimat tunggal. Kemudian meringkas kalimat menjadi frasa atau frase menjadi kata. Nanti kalau ingin tahu apa itu frase, boleh ditanyakan. Contohnya, aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk kebudayaannya. Aktivitas kebudayaan masyarakat yang hidup di pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Dalam paragraf ini, kita tentukan gagasan pokok terlebih dahulu. Dan ternyata gagasan pokoknya adalah aktivitas penduduk Indonesia dipengaruhi kondisi geografisnya. Gagasan pendukungnya adalah penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk kebudayaannya. Budaya masyarakat yang hidup di pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya, seperti di dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Kalimat-kalimat yang tadi Pak Sari bacakan adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana kalau kita jadikan sebuah ringkasan? Maka ringkasannya akan seperti ini. Aktivitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Lihat, pada gagasan pokok tidak ada perubahan sama sekali. Jadi gagasan pokoknya tetap utuh, tidak diganti. Hanya saja gagasan pendukungnya lebih disederhanakan. Ingat, meskipun lebih sederhanakan, akan tetapi tidak mengurangi isi dari gagasan pendukung aslinya. Di sini dalam gagasan pendukung yang sering disebut adalah kebudayaan atau budaya. Disebutnya 2 kali. Maka di sini setelah gagasan pokok tadi, aktivitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, maka dilanjutkan dengan kalimat budaya masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan berbeda dengan budaya masyarakat yang tinggal di suatu wilayah lainnya. Nah, cukup sampai di situ. Kalau dalam gagasan pendukungnya, kita menyebutkan contoh-contoh seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Nah, contoh-contoh tadi sudah diwakili oleh kalimat wilayah lainnya. Jadi contohnya tidak perlu disebutkan lagi. Nah,
sampai di situ sudah paham ya. Semoga penjelasan tentang membuat ringkasan ini dapat dipahami dengan baik. Oke anak-anak, cukup sampai di sini penjelasannya Pak Sairi. Jika ada yang masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sairi atau ke guru yang sedang mengajar. Baiklah, Pak Sairi akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.